Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Apakah semuanya sehat? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar nanti ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga maupun bagi negara. Kemudian proses belajar mengajar mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Setelah kita tadi sudah berdoa, sebelum kita melanjutkan pelajaran kali ini, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita nyanyikan lagu nasional. Lagu apa yang ingin kita nyanyikan? Lagu nasional Indonesia Raya. Baik, semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Yuk. Siapa yang akan memimpin di depan? Silakan. Oh, ya. Sudah mulai. Ya. Indonesia Raya, Pak. Iya, Indonesia Raya. Semuanya kan? Iya. Iya. Hiduplah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, kita barusan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional, lagu kebangsaan kita yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Mengapa kita perlu menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional? Karena untuk apa? Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang sudah merdeka, sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Semoga dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita tetap ingat jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kita sebagai warga negara tentunya harus mengisi kemerdekaan. Dengan apa? Dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan agar negara kita tetap utuh, tidak terpecah belah, tidak
mementingkan suku atau golongan. Kemudian agar negara kita tetap apa? Tetap kokoh ya. Tetap apa lagi? Tetap kuat, tidak pecah ya, tidak ada disintegrasi. Artinya apa? Tidak ada salah satu wilayah yang ingin merdeka. Maka dari itu kita sebagai warga negara tentunya harus selalu mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, dengan gotong royong sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran kali ini yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu nanti siswa bisa mengerti makna dan pengertian Pancasila. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa mengetahui arti dan makna pada setiap sila. Nah, kemudian sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita berdiri lagi biar tambah fresh ya. Tadi sudah ada pelajaran komputer, kemudian sosiologi ya. Sekarang pendidikan Pancasila kita ice breaking ya, ice breaking. Semuanya berdiri. Nah, kalau Pak Guru tepuk pagi berarti pagi 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau malam bagaimana? Kalau malam kosong. Kenapa kosong? Karena kalau malam tidur istirahat ya. Kita latihan dulu pagi, siang, malam. Berarti ada yang tidak konsentrasi, tahu ya? Ya, sekarang kita mulai pagi, siang, malam, siang, malam. Nah, ya sekarang berarti ada yang konsentrasi ya, ada yang konsentrasi dan ada yang tidak. Ini adalah salah satu ice breaking untuk melihat apakah semuanya itu benar-benar konsentrasi atau tidak. Kemudian yang kedua ini ice breaking biar tambah semangat. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali. Kali kayak gini. Nah, tepuk 4 kali. Nah, tepuk 5 kali. Nah, 5 kali berarti kayak gini. Nah, coba ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali berarti. Nah, tepuk 4 kali. Nah, tepuk 5 kali. Nah, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali, 2 kali tepuk 5. Nah, 2 kali berarti. Nah, 2 kali tepuk 4. Ya, kalau 2 kali pokok jadi. Ya, mulai sekarang biar konsentrasi lagi. Tepuk 1 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali, 2 kali tepuk 5. Ya, terima kasih semuanya, duduk kembali. Tadi ini adalah ya, kita tadi udah ice breaking ya. Ada tepuk pagi, siang, malam, kemudian ada tepuk 1 kali, 2 kali. Nah, itu adalah salah satu ice breaking untuk kita agar tetap konsentrasi dan tetap semangat. Ya. Bagaimana kabarnya sehari ini? Masih tetap semangat? Ya. Tepuk semangat bisa ya? Kalau tepuk semangat bagaimana? Tepuk semangat. Ya. Ya, semangat. Nah, itu adalah tepuk semangat. Tapi kalau tepuk semangat ceria, ya. Tepuk semangat ceria bagaimana? Ya, kalau anak-anak TK pasti bisa. Tapi kalaupun kita sudah dewasa,
Kita harus bisa ya. Tepuk semangat ceria. Dang dang dang. Ya, ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding dung dung. Ya, ada yang bisa ya? Apa ada yang mau ngasih contoh di depan? Silakan. Oke. Nah, ada yang bisa? Tepuk semangat ceria, Mbak. Silakan. Tepuk semangat ceria. Nah, di depan. Ya Pak, nggak ngerti. Ya ini. Tepuk semangat ceria. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Hai gitu bisa ya? Bisa. Yuk, kita mulai sekarang. Tepuk semangat ceria. Yuk, Pak sini, Pak. Bisa. Nah, yuk, mulai. Tepuk semangat ceria. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pelajaran hari ini, yaitu pendidikan Pancasila. Ada yang tahu apa makna dari Pancasila? Ada yang tahu nggak ini? Pancasila itu apa sih? Kenapa setiap hari kita mendengar Pancasila? Terus kenapa kita harus berperilaku sesuai dengan Pancasila? Ada yang tahu apa Pancasila? Udin? Apa Din Pancasila, Din? Ya, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari dua kata, panca dan sila. Panca berarti 5, sila berarti aturan dasar atau asas. Nah, jadi Pancasila adalah 5 aturan atau 5 dasar. Kita sebagai bangsa Indonesia harus berdasarkan Pancasila yang memiliki 5 dasar dan 5 sila sebagai jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang telah disusun oleh para leluhur kita ya. Kemudian ada yang tahu tidak ini sila-sila Pancasila? Ada berapa sila Pancasila? Ada 5. Ayo kita sebutkan. Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul sekali. Itu tadi adalah bunyi sila Pancasila. Ada 5. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima sila Pancasila tersebut pasti memiliki makna dan tujuan. Maknanya ada yang tahu setiap sila? Nah, sila yang pertama ini ya, ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan lambang apa? Bintang ya. Kemudian sila yang kedua disimbolkan dengan lambang apa? Apa? Ayo. Rantai. Rantai tersebut juga ada yang kotak dan ada yang bundar. Nah, kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia disimbolkan dengan lambang apa? Pohon beringin. Sila yang keempat, kepala banteng. Kemudian sila yang kelima, yang tadi dan kapas. Nah, setiap simbol itu memiliki makna ya. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna ketuhanan. Jadi setiap warga negara itu harus berketuhanan, harus memiliki agama, dan agama itu adalah hak setiap orang, tidak boleh dipaksakan. Jadi sila yang pertama itu bermakna ketuhanan. Kemudian sila yang kedua mengandung makna kemanusiaan. Kemudian sila yang ketiga mengandung makna persatuan. Jadi kita sebagai warga negara harus menjunjung tinggi persatuan, jangan sampai tercablah. Kemudian sila yang keempat mengandung makna kerakyatan.
yaitu dengan adanya sila yang keempat itu mengandung makna kerakyatan bangsa Indonesia untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat dengan kekeluargaan, dan sila yang terakhir mengandung makna keadilan sosial. Setiap sila itu harus kita terapkan baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah seperti ini. Contoh di lingkungan sekolah, misalnya diskusi bersama atau memilih ketua kelas atau memilih ketua regu itu adalah salah satu pengamalan Pancasila, sila yang keempat, yaitu kerakyatan karena bermusyawarah. Kemudian menghargai pendapat orang lain, ya, itu adalah salah satu contoh penerapan Pancasila, sila yang keempat. Kemudian kalau di lingkungan masyarakat memilih ketua RT bisa ya. Kemudian memilih apalagi DPR, presiden, ya itu adalah salah satu pengamalan dari sila yang keempat. Kemudian sila yang pertama, contoh di lingkungan keluarga, misalnya beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian apalagi berdoa sebelum melakukan kegiatan, sebelum makan, anak kita atau suami kita ya yang sudah bersuami, yang sudah berkeluarga, atau istri atau kakak, setiap melakukan kegiatan harus berdoa. Itu salah satu penerapan sila Pancasila. Kemudian kalau di sini contohnya apa? Kita tidak boleh memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Misal Udin agamanya Hindu, contoh ya, ini contoh ya Din, dengan si Reza yang agamanya Islam, tidak boleh saling memaksakan. Misal memaksakan Udin suruh pindah agama dengan cara paksaan, itu tidak kok boleh, karena sudah diatur dalam undang-undang dan dalam sila Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, bahwa setiap manusia, setiap warga negara Indonesia itu harus berketuhanan dengan cara tidak boleh memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kemudian menghargai dan menghormati agama orang lain. Udin dengan Reza pun harus menghormati. Misal Mas Reza sedang melaksanakan ibadah ya, salat duhur, jangan diganggu, jangan diusik ya, harus kita hargai. Misal Mas Reza sedang memperingati hari rayanya, badanya ya, dia harus kita hormati. Begitu juga Udin, misal Hindu kan berarti apa kalau Hindu agamanya? Kalau setiap hari rayanya Hindu apa? Ya, Nyepi, itu harus dihormati ya. Kita harus menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Baik, ini tadi ada pelajaran pendidikan Pancasila. Nanti silakan kerjakan di rumah PR ya. Contoh dan penerapan Pancasila, yaitu baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah ya. Contoh itu penerapan nilai-nilai Pancasila, tadi Pak Guru sudah jelaskan. Misal di lingkungan keluarga, sila yang pertama contohnya apa ya, kemudian sila yang kedua contohnya apa, sila yang ketiga contohnya apa, itu ya dibuat. Kemudian penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat, contohnya apa, kayak kerja bakti ya, membersihkan gorong-gorong, membersihkan tempat ibadah, itu salah satu wujud penerapan nilai Pancasila sila yang keberapa. Itu nanti dikerjakan secara individu ya, nanti minggu depan bisa dikumpulkan. Nah ya, jadi tadi ya sudah jelas apa tadi pengertian Pancasila, berasal dari dua suku kata, yaitu Panca dan Sila. Kemudian nilai-nilai Pancasila, setiap sila pada Pancasila itu mengandung makna yang berbeda-beda. Ya, yang tadi nilai sila yang pertama itu mengandung makna ketuhanan, kemudian sila yang kedua kemanusiaan, sila yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, dan yang terakhir sila yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di dalam sila-sila tersebut kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun
sekolah atau lingkungan apa, misal di tempat kerja, lingkungan apa ya, itu harus kita terapkan. Nah, itu adalah pembelajaran siang hari ini. Dan sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa kita mulai. Terima kasih Pak Guru akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.